Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 2, Anak Pelayan. Suara kicau burung yang lembut terdengar melalui pintu yang kasar dan rusak saat sinar matahari pertama menyinari celah-celah, membangunkan saudara laki-laki dan perempuan. Meskipun Sumin memakan bunga 1000 giok malam sebelumnya, itu tidak cukup untuk sepenuhnya menyembuhkan luka serius di sisinya, dan memar yang ditinggalkan oleh luka itu bahkan lebih berwarna pagi ini daripada malam sebelumnya. Tidak hanya ada memar di sisinya, satu telah menyebar di wajahnya juga, dan salah satu matanya benar-benar tertutup karena pembengkakan di sekitarnya. Meskipun memarnya tampak mengerikan, Sumin tidak merasakan banyak rasa sakit, dan sebagian besar tubuhnya dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Melihat sejauh mana ramuan itu telah membantunya, Sumin akhirnya mengerti bagaimana keluarga Zong berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai keluarga terkaya di kota. Tidak menghabiskan waktu lagi untuk memikirkannya, Sumin melanjutkan pekerjaan sehari-harinya. Dia pergi keluar untuk mengambil beberapa cabang yang bisa dia gunakan pada malam berikutnya untuk menjaga api tetap hidup. Setelah menyelesaikan tugas, dia pergi ke sungai terdekat di mana dia mencuci dirinya sendiri. Saat menyentuh memar di tubuhnya, Sumin akan meringis karena rasa sakit yang tajam. Melihat adiknya menjadi jauh lebih baik, Su tersenyum sebelum dia berganti pakaian dan bergegas menuju rumah utama. Tidak seperti kakaknya, sebagian besar pekerjaannya adalah mengurus cucian dan mengganti tempat tidur di rumah utama setiap hari. Semua pekerjaannya harus dilakukan pada pagi dan siang hari. Saat dia melihat kakaknya pergi, Sumin merasa sangat berterima kasih padanya. Dia telah membesarkannya sejak bayi dan bahkan sekarang, dia memperlakukannya seolah-olah dia adalah anaknya sendiri daripada saudara laki-lakinya. Dia sekarang adalah seorang wanita muda yang cantik yang banyak dirayu oleh para pelayan pria, namun Suwu tidak menunjukkan minat pada apapun selain menjaga adik laki-lakinya. Ini pada gilirannya, telah menyebabkan banyak pelayan mencoba berteman dengan pemuda itu demi memenangkan hati Suwu, atau mengancamnya untuk menjadi lebih mandiri sehingga mereka memiliki kesempatan. Melihat semua pelayan ini mendekatinya dengan motif tersembunyi, Sumin sangat sulit mempercayai siapapun, karena dia tidak pernah tahu alasan di balik mengapa mereka terus mendekatinya. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan Sumin menjadi penyendiri. Pada hari-hari sebelumnya ketika sebagian besar anak laki-laki pelayan yang dilatih untuk menjadi prajurit akan bermain bersama satu sama lain, Sumin lebih suka sendirian dan menghabiskan waktunya untuk mengolah lebih banyak ki, berkultivasi untuk menjadi prajurit. Setelah dia selesai mandi, Sumin dengan cepat mengeringkan dirinya dan menemukan pakaiannya sebelum dia duduk di tepi sungai, menyilangkan kakinya dan meletakkan tangannya di pangkuannya, sebelum dia perlahan menutup matanya dan mulai bernapas dengan mantap. Pada awalnya, sepertinya tidak ada yang salah. Namun, riak-riak kecil energi mulai muncul dari tubuh anak laki-laki itu diikuti oleh gaya isap yang menyeret apa yang tampak seperti udara dari sekitarnya. Dengan setiap tarikan napas, udara biasa sepertinya memasuki tubuh Sumin, dan saat keluar, spek kecil energi emas dapat terlihat. Bocah itu tampak sangat santai saat menit berubah menjadi jam, dan tidak sampai matahari berdiri tinggi di langit sebelum dia akhirnya membuka matanya, dengan bintik-bintik energi keemasan terlihat di mata hitamnya. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum perlahan-lahan menuju ke tempat saudara perempuannya yang pergi beberapa jam sebelumnya. Tapi tidak seperti Suwu, Su Min pergi ke tempat latihan di mana semua pria muda dari keluarga, pelayan dan bangsawan, diajari cara berkultivasi. Tempat pelatihan adalah area besar yang ditempatkan di belakang kediaman keluarga Zong. Kediaman keluarga Zong terletak di pinggiran kota kecil mereka, karena membutuhkan cukup banyak ruang untuk banyak ladang ramuannya. Di salah satu ladang ini, ada tanaman herbal yang ditanam, sebaliknya, itu digunakan oleh laki-laki sebagai tempat untuk berlatih. Oh Min kecil, sepertinya tuan muda lebih baik darimu tadi malam, suara itu datang dari belakangnya. Dan ketika Sumin berbalik, dia berhadapan dengan seorang pria besar dan kekar yang wajahnya terluka oleh api, membuatnya tampak jahat dan tidak bisa didekati. Namun, begitu Sumin melihat pria itu, senyum lebar muncul di wajahnya dan anak laki-laki itu melompat ke pelukan pria berpenampilan kekar itu,
memeluknya dengan penuh kasih sayang seolah-olah dia adalah anak kecil yang baru saja melihat orang tuanya setelah beberapa saat lama. Pengawas Tian, Su Min berkata dengan suara bersemangat saat pria itu membalas pelukannya. Namun, ekspresi khawatir terlihat di wajah lelaki tua itu ketika dia melihat mata yang bengkak dan kulit yang berubah warna. Melepaskan suara bersenandung, si penatua berhasil melepaskan diri dari pelukan sebelum dia dengan lembut menepuk kepala anak laki-laki itu, menghela nafas sekali lagi ketika dia melihat memar gelap yang berserakan di seluruh tubuh anak laki-laki itu. Mengikuti berdampingan, pria dewasa dan bocah lelaki itu berjalan menuju tempat latihan di mana lautan anak-anak berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, mengobrol dan bermain sambil menunggu pengawas Tian muncul. Berbaris. Suara pengawas menggelegar dan semua anak segera melepas baju mereka sebelum mereka berbaris di depannya. Hari ini, kita akan berlatih teknik Shattering Palm. Pertama, Anda harus meletakkan kaki kanan Anda di depan yang lain. Seperti ini, suara itu meraung ketika pengawas Tian mulai menggambarkan dan memerankan sikap yang harus dipelajari anak-anak. Mata pengawas menyapu sekelompok anak-anak, sedikit ragu pada Su Min ketika dia melihat memar di dadanya. Sambil menggertakkan giginya, dia memaksakan diri untuk terus bergantian mengamati setiap anak di lapangan. Setelah menunjukkan sikap yang tepat, pengawas Tian mulai berjalan-jalan, terus-menerus mengoreksi satu demi satu siswa. Matanya tegas dan penuh dengan kelembutan saat berurusan dengan beberapa anak, tetapi mencemooh ketika berurusan dengan yang lain. Melihat sekeliling, mata pengawas Tian berubah baik begitu mereka mendarat di Su Min. Meskipun tubuh bocah itu penuh dengan memar, dia bekerja lebih keras daripada siapapun. Keringat mengucur di tubuhnya karena dia memegang pose yang persis seperti yang diajarkan pengawas Tian kepada mereka sebelumnya. Semua anak bekerja keras, tetapi banyak dari mereka berada di ambang kehancuran, wajah mereka terpelintir kesakitan karena bertahan dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama dan keringat mengalir deras dari tubuh mereka. Melihat ini, pengawas Tian tiba-tiba berhenti dan berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh ladang karena setiap anak yang mendengarkan suaranya dipenuhi dengan keheranan, benar-benar melupakan rasa sakit yang mereka derita karena memegang posisi itu. Dengarkan kalian anak-anak muda. Anda tidak hanya berlatih untuk menjadi penjaga, Anda sedang berlatih untuk menjadi prajurit. Anda sedang berlatih untuk menjadi kultivator. Lihatlah Tuan Muda dan Su Min, keduanya sudah menjadi prajurit pelajar. Mereka akan segera masuk ke dunia kultivator. Mereka berdua akan menjadi prajurit sejati. Senyum menghiasi wajah pengawas Tian ketika dia melihat bagaimana semua orang di sekitarnya fokus pada dirinya sendiri dan kedua anak muda itu. Banyak mata hitam dipenuhi dengan keheranan saat mereka melihat dari Tuan Muda ke Su Min dan dari Su Min kembali ke pengawas Tian. Tersenyum seperti ini, pengawas melanjutkan pidatonya. Menjadi prajurit pelajar adalah langkah pertama yang benar untuk menjadi seorang kultivator sejati. Setelah prajurit pelajar adalah prajurit sejati. Untuk menjadi warrior sejati, kamu harus bekerja keras. Warriors dibagi menjadi 9 bintang, 3 bintang pertama adalah untuk prajurit tahap awal, kemudian kami memiliki 3 bintang berikutnya untuk prajurit tahap menengah dan akhirnya, ketika Anda semua berhasil melewati bintang-bintang ini, Anda akhirnya akan mampu menjadi prajurit tingkat lanjut seperti pemimpin keluarga Zhong. Berlatih keras dan jadilah prajurit pelajar. Ketika Anda seorang prajurit pelajar, Anda perlu berlatih lebih banyak untuk menjadi prajurit sejati, dan sebagai prajurit sejati, Anda akan membawa ketenaran dan kekayaan bagi keluarga Anda. Setelah mendengar kata-kata motivasi ini, setiap anak laki-laki di lapangan dipenuhi dengan penghormatan. Kedua bocah lelaki itu sama-sama berusia 8 tahun, keduanya hanyalah anak-anak, tetapi pada saat yang sama, keduanya bekerja keras untuk menjadi prajurit meskipun tidak satu pun dari mereka yang mendekati tujuan itu. Melihat kedua anak laki-laki itu bekerja keras, tatapan penuh tekad memenuhi mata semua anak lain dan mereka mengertakkan gigi saat mereka berusaha untuk bertahan, suatu tindakan yang menyebabkan pengawas Tian tersenyum puas. Sementara Tuan Muda terpesona dengan menjadi sorotan di depan semua rekan-rekannya, Su Min tidak memperhatikan apapun yang dikatakan, hanya berfokus pada pelatihan saja. Pengawas Tian tercengang ketika dia melihat ketenangan dan konsentrasi Su Min.
Seluruh udara di sekitar bocah itu dipenuhi dengan bintik-bintik emas dan seluruh fokusnya diberikan pada pelatihan, tidak ada hal lain yang tampak penting bagi bocah itu. Seperti inilah bakat dan kerja keras yang sesungguhnya. Mengawasi anak muda ini selama beberapa waktu, pengawas Tian berharap anak muda itu akan mampu mencapai pangkat prajurit bintang 1 pada saat dia berusia 20 tahun. Meskipun 12 tahun tampaknya waktu yang cukup lama, itu tidak terlalu lama bagi para pembudidaya. Prajurit pelajar adalah orang yang berhasil menyempurnakan esensi langit dan bumi, namun itu tidak cukup untuk benar-benar menjadi seorang pejuang. Untuk menjadi prajurit bintang pertama, seseorang perlu memperbaiki jumlah ki yang layak, itulah sebabnya biasanya dibutuhkan sekitar 20 tahun pelatihan untuk mencapai peringkat prajurit bintang pertama. Karena jalan untuk menjadi seorang pejuang cukup sulit dan berat, prajurit dihormati di seluruh negeri. Bahkan prajurit bintang 1 jauh di atas rakyat jelata yang tidak berkultivasi. Saat seseorang mencapai peringkat prajurit bintang pertama, seseorang akan memiliki umur rata-rata 300 tahun, dan ketika seseorang mencapai bintang kedua, 100 tahun lagi ditambahkan dan seterusnya. Ini akan berlanjut dalam pola penambahan umur panjang 100 tahun hingga warrior bintang ke-9. Setelah mencapai peringkat itu, seseorang menjadi tidak dapat mati karena usia tua dan mereka sering disebut sebagai abadi. Sambil menghela nafas, pengawas Tian berhenti memikirkan kapan Su Min akan mencapai peringkat prajurit, dan melihat banyak anak yang saat ini sedang berlatih. Meskipun pidatonya telah membuat mereka lebih termotivasi dan bertekad, banyak dari siswa tidak dapat mempertahankan pendirian mereka dan menyerah satu demi satu. Sebaliknya, Su Min terus melatih pose yang tepat dengan matanya yang penuh tekad. Hanya setelah sebagian besar anak menyerah, Su Min akhirnya menyerah juga dan membiarkan tubuhnya yang lelah ambruk ke tanah. Melihat sekeliling, hanya beberapa anak laki-laki yang berusia sekitar 3 hingga 4 tahun lebih tua darinya yang masih berdiri kokoh, gigi mereka terkatup dengan tekad karena mereka sudah mati untuk menjadi pria terakhir yang berdiri. Melirik ke belakangnya, Su Min melihat bagaimana tuan muda dan teman-temannya menatapnya dengan mata penuh kebencian dan kemarahan. Tuan muda itu menyapukan tangannya dengan gaya seperti memotong di tenggorokannya saat matanya menatap Su Min, memberitahunya bahwa anak laki-laki itu akan mengalami dunia kesakitan sesudahnya.